Halo, selamat malam. Assalamualaikum sahabat Cahaya Kehidupan semuanya. Bagaimana kabar Anda di hari ini, hari Kamis, tanggal 8 April 2021. Kembali saya membuat sebuah catatan harian untuk hari ini sebagai bahan inspirasi, bahan pencerahan, pengantar Anda tidur. Karena biasanya saya menguploadnya di jam 8 malam. Dan biasanya banyak teman-teman yang dia mendengarkan sebelum tidur. Bahkan ada komentar yang mengatakan menunggu Cahaya Kehidupan baru dia bisa tidur. Kalau belum dengarkan tidak bisa tidur gitu ya. Tujuan saya membuat banyak video, banyak catatan harian adalah untuk mendampingi Anda, untuk menemani hari-hari Anda, supaya hari Anda penuh kebaikan dan penuh inspirasi. Karena banyak orang kadang hidupnya itu tidak jelas mau kemana, tidak tahu arahnya, dan akhirnya hidupnya tidak nyaman. Yang lucunya banyak orang merasa sudah tahu, merasa sudah benar, merasa sudah lebih pintar, merasa sudah sudah paham, merasa sok tahu. Dan ini banyak di sekitar kita sebetulnya. Dan hal itu membuat celaka. Kenapa? Karena ketika sudah merasa dirinya sudah benar, sudah tahu, padahal hidupnya tidak nyaman, lalu menganggap yang lainnya salah, dan akhirnya apa? Dia tetap ada di situasi hidup seperti itu. Makanya banyak orang ketika sudah mulai dewasa nih, biasanya sudah mulai kerja, hidupnya tetap aja. Tetap itu maksudnya apa? Misalnya dia bekerja di situ, ya selamanya dia di situ. Hidupnya, rumahnya tetap tidak punya rumah, kontrak terus gitu ya. Akhirnya sampai tua kaget ketika sudah berjalan waktu, loh aku sudah tua, sudah mau pensiun, belum punya rumah, belum punya mobil, anakku gimana? Nah, kaget. Ini kemarin lusa saya menerima sebuah telepon dari seorang bapak. Dia curhat ke bawah, Mas Firman, saya merasa menyesal setelah saya nonton video Cahaya Kehidupan. Kenapa saya baru tahu sekarang? Saya usia sudah 55, mau pensiun, saya baru sadar saya selama ini kemana aja, saya selama ini ngapain aja gitu, sampai tidak bisa punya rumah, tidak punya mobil. Kemudian ya akhirnya dia merasa saya hidup ngapain. Terus dia bertanya, apakah bisa saya merubah semuanya dengan usia saya yang sudah seperti ini? Ya saya jawab akhirnya, bisa Pak, selama masih bernafas, selama masih normal ya masih bisa. Nah, jangan sampai Anda yang masih muda, yang masih segar, masih sehat, merasa benar seperti itu, merasa tahu. Kenapa? Yang namanya penyesalan itu pasti di belakang, bukan di awal. Kalau di awal namanya registrasi ya. Nah, menyesal karena merasa sok tahu. Sekarang mungkin Anda mengatakan, oh enggak kok, saya benar, saya ini. Bahkan ada banyak komentar yang lucu gitu ya di kolom komentar saya. Ini harusnya gini. Saya kalau hidup Anda enak, hidup Anda nyaman, oke. Tapi kalau hidup Anda tidak nyaman, tidak enak, jangan sok tahu gitu. Jangan sok tahu. Kenapa? Ini bahaya. Anda akan ngeblok dari hidayah Tuhan, ngeblok dari petunjuk yang ada di sekitar. Bahkan Steve Jobs itu yang dengan level dia seperti itu, dia masih punya slogan bahwa stay foolish, stay hungry gitu. Tetap merasa bodoh, tetap merasa lapar. Tapi bodohnya dia tidak sama dengan bodohnya orang-orang yang lain gitu. Laparnya dia tidak sama dengan laparnya orang lain. Stay foolish, tetap bodoh. Bodoh di sini bukan bodoh stupid gitu ya, bukan bodoh stupid yang bodoh gitu. Tapi bodoh yang artinya dia terus ingin memperbaiki, terus ingin belajar dari orang-orang yang benar, dari orang-orang yang kompeten, bukan sekedar ini kemudian benar lalu dia sudah stop, enggak, tapi terus upgrade, terus updating gitu ya, sama kayak handphone, terus mengupdate, terus mengupgrade diri, mengisi kepalanya dengan hal-hal yang baik, dengan pemahaman yang bagus, dan mau membayar berapapun untuk mengupdate ilmu. Ini
yang harusnya orang lakukan. SD, SMP, SMA. Banyak orang pengen gratisan. SD pengen gratis, SMP pengen gratis, kuliah pengen gratis. Saya kenapa harus pengen gratis gitu? Kuliah pengen gratis. Dulu saya ketika saya kuliah di SD Telkom, saya tidak mencari gratisan, tapi saya berusaha untuk saya bisa bayar sendiri tanpa minta kepada orang tua. Saya melakukan berbagai cara supaya saya bisa bayar sendiri tanpa minta orang tua waktu itu. Ketika S2 juga, saya mencari bagaimana prosedurnya supaya saya bisa bayar gitu ya, supaya saya bisa tetap sekolah tanpa saya mengeluh dulu bahwa bayarnya mahal, saya tidak bisa bayar. Itu mental saya bilang mental yang tadi stupid, bukan foolish gitu. Dan itu hal yang berbeda. Belum apa-apa sudah bilang, wah bayarnya mahal, sekolahnya mahal, biayanya mahal, saya tidak punya. Belum apa-apa sudah bilang seperti itu. Kenapa Anda tidak berupaya dulu untuk, saya bisa kok bayar itu, saya bisa sekolah di sana, saya bisa dapat itu, saya bisa sekolah meskipun bayarnya mahal. Harusnya sebuah kebanggaan ketika Anda bisa membayar sesuatu yang mahal. Tapi banyak orang yang mentalnya orang di bawah rata-rata atau orang rata-rata biasanya mencari gratisan. So, hati-hati dengan mental seperti itu. Hari ini saya tadi memberikan kelas MC online ke seorang guru dari Cilacap. Dia awalnya merasa hidupnya sudah sukses. SD ranking 1, SMP ranking 1, SMA ranking 1, kuliah bagus, langsung keluar lulus kuliah 3 tahun jadi PNS, guru. Merasa dirinya sudah oke, sudah sukses, sampai dia akhirnya nonton Cahaya Kehidupan dan dia pun sadar bahwa saya belum punya mobil, saya belum punya rumah, saya belum menikmati, saya hanya dapat income dari satu tempat saja, saya tidak bisa ngajak anak saya jalan-jalan. Nah, disitulah akhirnya dia, oh berarti saya harus upgrade lagi. Jadi selama ini ada yang salah di dirinya. Itu yang dia ceritakan ke saya tadi ketika belajar kelas MC online. Dan itu harusnya mental-mental yang ditiru supaya hidup Anda upgrade, hidup Anda naik. Tapi kalau belum apa-apa sudah bilang mahal, kemudian saya udah benar, saya gini, hidup Anda tetap saja sebetulnya. Dan ketika tadi dia belajar, bapak ini pun sambil ketawa-ketawa gitu ya, oh iya ternyata salah ya, ternyata ilmunya salah selama ini, ternyata apa yang saya pahami salah ya Pak Firman gitu. Dia ketawa dan dia mengatakan, sebetulnya saya pernah menerapkan rumus-rumus ini, tapi saya waktu itu anggapnya kebetulan, saya belum sadar betul bahwa itu semua adalah hasil pikiran saya. Dan hari ini dia menemukan kesadaran bahwa oh ternyata ini aturannya, ternyata ini cara-caranya. Sehingga apa? Dia bisa mengatakan bahwa ternyata saya bisa lebih daripada yang sekarang. Ketika saya merasa benar, ternyata hidup saya malah mandek ya Mas ya. Harusnya saya terus belajar dan menerapkan pikiran dengan benar seperti yang sudah saya pelajari hari ini. Anda jangan merasa benar, jangan merasa sok tahu gitu ya ketika hidup Anda tidak nyaman. Kalau yang ngajarin Anda itu lebih kaya daripada Anda, nurut. Tapi kalau yang ngajari Anda hidupnya tidak enak, nah jangan nurut. Itu aja sebetulnya. Kenapa? Indikator sebuah pemahaman itu benar, hidupnya enak. Jadi bukan Tuhan. Jangan ngatakan iya kan saya kaya miskin tuh Tuhan, saya sudah punya ilmunya benar. No. Pemahaman yang benar adalah berimbas kepada hidup yang benar. Maka stay foolish, stay hungry. Tetaplah mau untuk belajar, mau membayar berapapun biayanya untuk hidup Anda. Karena yang namanya ilmu, namanya belajar, itu investasi yang utama dalam diri manusia. Selamat istirahat, selamat malam, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.